Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ricardus Mosaleke dari Padepokan 97 KKN UST periode pertama tahun 2021-2022 dengan DPL Ibu Ani Widiawati SSI MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 pokok pikiran atau 3 ajaran penting Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan dan bagaimana cara penerapannya dalam masyarakat. Tujuan dari video ini adalah untuk memberitahukan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana sikap yang baik dalam menjadi pelopor atau teladan bagi lingkungan di sekitarnya, masyarakat dan juga keluarganya. Alasan saya mengambil ajaran ini dikarenakan pada era saat ini banyak pemimpin atau yang seharusnya memberikan teladan malah memberikan contoh yang tidak baik. Dan dengan adanya video ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagaimana seorang pemimpin berperilaku seharusnya. Sasaran dari pembuatan video ini adalah masyarakat Indonesia pada umumnya, terlebih khususnya adalah masyarakat di Desa Silahan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Nah, kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah aktivis penggerak kemerdekaan Indonesia, kolumnis produktif tentang pendidikan, politisi, dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Nah, untuk mewujudkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terpelajar, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Nah, perguruan taman siswa ini menjadi lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada warga pribumi agar bisa memperoleh hak pendidikannya seperti halnya orang-orang Belanda. Nah, hingga saat ini perguruan taman siswa masih berkembang dan berpusat di kota Yogyakarta, termasuk ajaran Ki Hajar Dewantara yang terus dilestarikan hingga saat ini. 3 ajaran penting Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ingarsa Suntikodo, yang berarti di depan, atau pimpinan harus memberikan teladan. Dalam bahasa Jawa, ing berarti di, ngarsa berarti depan, sun berarti jadi, dan tulada yang berarti contoh atau panutan. Arti semboyan Ingarsa Suntikodo bisa diartikan sebagai seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan atau yang memberikan contoh. Mereka ingin mewujudkan cita-cita tersebut karena melihat seorang tokoh. Seorang anak ingin menjadi astronot karena melihat Neil Armstrong, menjadi ilmuwan ketika melihat Albert Einstein, dan menjadi guru ketika melihat gurunya mengajar. Ki Hajar Dewantara berpesan kepada orang-orang yang sekarang ini dijadikan anak-anak sebagai panutan untuk memberikan contoh yang baik. Jangan sampai ada guru yang seharusnya mampu dicontoh justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, atau anggota DPR yang seharusnya menjadi contoh malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah Ing Madio Mangunkarso, yang bermakna di tengah memberikan bimbingan. Istilah ing berarti di, sementara istilah lainnya yakni madia berarti tengah. Mangun berarti membangun atau memberikan, dan karsa yang berarti semangat, atau juga bisa diartikan sebagai niat. Rangkaian semboyan ing madia mangunkarso berarti di tengah, membangun atau memberikan semangat, kemauan, atau juga niat. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa siswa itu harus saling mendukung. Tolak ukur keberhasilan guru dalam mengajar adalah nilai yang tidak terlalu besar dalam satu kelas. Tolak ukur ini dapat tercapai tidak hanya pengaruh dari guru, tapi juga pengaruh dari antara murid di kelas. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang mengandung arti di belakang memberikan dorongan. Tutwuri berarti di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani yang berarti semangat atau memberikan semangat. Maka Tutwuri Handayani berarti di belakang atau dari belakang memberikan semangat atau dorongan. Pesan ini ditunjukkan kepada mereka yang berperan penting dalam kemajuan siswa. Orang-orang ini adalah orang tua terutama, untuk mewujudkan pendidikan yang baik dalam aspek kognitif maupun emosional. Dukungan terbesar diberikan oleh orang tua. Orang tua adalah sosok yang berperan dalam pembiayaan pendidikan formal anak dan mengajari anak baik pelajaran untuk mengontrol emosi. Selain itu juga tokoh yang berperan memberikan dorongan adalah guru. Guru yang hebat menghasilkan murid yang hebat.
Tapi guru yang luar biasa juga menghasilkan murid yang pantang menyerah, karena guru yang luar biasa tidak akan menyerah pada kondisi muridnya. Indonesia tidak butuh orang yang cerdas karena sudah banyak, tetapi Indonesia butuh orang yang pantang menyerah dalam meraih cita-citanya. Jika disatukan, kalimat itu menjadi Inkasa Suntulodo Imadio Mangingkaso Tuturi Anyamani. Semboyan Ki Hajar Dewantara ini mengajak kita semua untuk berperan dalam memajukan pendidikan, bagi yang berperan sebagai pejabat pendidikan dan juga bagi mereka yang berperan sebagai profesi-profesi lainnya yang menjadi panutan bagi orang lain. Bagi siswa, hendaknya saling mendukung satu sama lain. Bagi mereka yang bekerja di belakang layar pendidikan, guru atau orang tua terutama hendaknya memberikan dorongan terhadap siswa. Sekian video dari saya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi, dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Terima kasih. Salam.